Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Imanuddin, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan observasi adalah yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan dan fakta yang ada. Adapun objek dari kajian observasi itu adalah hewan, tumbuhan, benda-benda, kegiatan, tempat, dan objek yang lainnya. Tujuan dari teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu mengenai informasi tentang klasifikasi, yang kedua yaitu berdasarkan fakta, yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Informasi tentang klasifikasi. Teks laporan observasi memiliki informasi penting sesuai kriteria tertentu dari hasil pengamatan. Observasi dilakukan secara sistematis dan objektif sehingga bisa memecahkan suatu persoalan atau hipotesis. Pemecahan masalah ini dari hasil pengamatan berdasarkan fakta. Tujuan dari observasi memberikan informasi mengenai suatu hal, sesuatu dengan kriteria dan fakta sistematis dan objektif bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Mengambil kesimpulan. Setelah menemukan objek penelitian melalui pengamatan atau observasi, kemudian diambil kesimpulan. Hasil akhir ini menjadi penutup untuk sebuah laporan yang bermanfaat dalam pembelajaran dan pengetahuan. Baik, untuk fungsi teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga yaitu sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat itu sebagai sumber informasi terpercaya. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ada 4 ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat objektif, yang kedua yaitu ditulis lengkap dan menyeluruh, yang ketiga yaitu disajikan secara menarik, jelas dan logis, yang keempat tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak. Baik, selanjutnya itu mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu penggunaan kata atau frasa yang berkategori nomina atau kata benda. Yang kedua yaitu pembentukan nomina dan verba di turunan dengan afiksasi. Yang ketiga yaitu penggunaan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Yang keempat yaitu penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Baik, yang selanjutnya yaitu kita mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi ini, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar dari keseluruhan isi dari teks laporan hasil observasi. Isinya adalah hal yang umum dan ditunjukkan untuk memberikan gambaran umum bagi pembaca. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Biasanya, objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah objek yang bisa dirinci. Misalnya, ketika teks tentang motor, maka yang dibahas yaitu bagian-bagian yang ada pada motor. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah penggambaran tentang fungsi-fungsi atau manfaat
yang dimiliki objek yang dibahas tersebut dalam kehidupan. Baik, kita masuk kepada contohnya, yaitu tentang lidah buaya. Baik, kira-kira di manakah di sini pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya? Baik, pernyataan umumnya itu terletak pada lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera, atau dalam bahasa Latinnya itu Aloe barbadensis Miller, merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Untuk deskripsi bagiannya itu terletak pada lidah buaya. Ciri-cirinya biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di dalam pot atau di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Daunnya agak runcing, berupa taji, tebal, dan pinggirnya bergerigi atau berduri kecil. Kemudian, permukaan pada daunnya berbintik-bintik, panjangnya mencapai 15-36 cm dan lebarnya 2-6 cm. Bunganya bertangkai yang panjangnya mencapai 60-90 cm serta berwarna kuning kemerahan atau jingga. Baik, deskripsi manfaatnya itu terletak pada lidah buaya mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Di antaranya digunakan untuk perawatan rambut, perawatan kulit, mengobati luka bakar ringan, dan masih banyak lagi. Lidah buaya adalah tanaman serbaguna yang dikenal khasiatnya sejak berabad-abad lalu. Lidah buaya atau sering disebut aloe vera menghasilkan dua bahan, yaitu gel dan getah, yang biasanya digunakan dalam obat-obatan. Manfaat lidah buaya yang paling terkenal adalah sebagai pengobatan berbagai masalah kulit seperti luka bakar, iritasi, dan gatal pada kulit. Beberapa orang juga menggunakannya untuk mempercepat penyembuhan luka. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.